Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua anak didik Ibu kelas 7. Ibu berharap semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar walaupun kita belum bisa belajar secara tatap muka. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Iya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan jelas dan terperinci. Adapun bagian atau struktur dari teks deskripsi tersebut adalah yang pertama, identifikasi. Bagian ini berisi tentang nama objek yang dideskripsikan, lokasi objek, sejarah lahirnya objek, makna nama objek, dan gambaran-gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan. Yang kedua, bagian deskripsi bagian. Bagian ini berisi tentang rincian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Jadi, perincian dapat berisi tentang apa yang dilihat dan apa yang dirasakan oleh si penulis selama dia mengamati objek tersebut. Bagian yang ketiga, yaitu bagian penutup atau simpulan. Pada bagian ini, penulis akan menuliskan secara keseluruhan kesan-kesan yang diperoleh selama dia mengamati objek tersebut. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, ciri tujuan. Yang kedua, ciri isi. Dan yang ketiga, ciri objek. Oke, Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, ciri tujuan. Ciri tujuan ini menggambarkan objek dengan cara memerinci sekonkret-konkretnya, sehingga pembaca seakan-akan melihat atau seakan-akan mendengarkan atau seakan-akan merasakan atau seakan-akan mengalami sendiri apa yang dideskripsikan si penulis. Yang kedua, ciri isi. Ciri isi ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, isi teks deskripsi berupa perincian dari objek yang dideskripsikan. Yang kedua, isi deskripsi digambarkan secara konkret, sehingga si pembaca merasa seakan-akan terlibat dengan apa yang diceritakan si penulis. Yang ketiga, isi teks tersebut bersifat personal. Yang selanjutnya, ciri objek. Ciri objek di sini dibicarakan berdasarkan sifat khususnya. Jadi ciri ini menggambarkan objek itu sesuai dengan judul yang sudah diceritakan di awal. Oke, nah contohnya di sini Bu kasih si manis kelinciku. Di bagian pertama ini, Ibu akan menjelaskan bagian identitas dari si objek ini. Jadi objeknya di sini tadi kan kelinciku. Oke, Ibu bacakan dulu ya. Kelinciku bernama Manis. Kunamakan Manis karena saya berharap kelinci kesayangan itu akan tumbuh menjadi manis. Manis memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya bersih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Jadi secara keseluruhan, inilah identitas dari si kelinci itu. Oke, yang kedua, masuk ke bagian deskripsinya. Jadi pada bagian ini akan dideskripsikan secara keseluruhan si objeknya ini tadi, yaitu si kelinciku. Baik, akan Ibu bacakan kembali. Si Manis sangatlah manja. Hampir tiap malam, Manis tidur di ujung kakiku. Sebelum ku elus-elus, dia akan selalu menggangguku.
Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku, sambil mengibas-ibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat-kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Si manis memiliki perilaku unik. Kalau marah, manis melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu luas. Buk! Sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakkan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berdiri sangat tinggi seperti menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Nah, jadi inilah salah satu contoh teks deskripsi di mana objek yang dideskripsikan itu tadi adalah seekor kelinci. Jadi ditunjukkan di sini sifat emosinya kelinci yang manis itu tadi. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini, nah. Sampai di sini penjelasan Ibu. Selamat belajar. Terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.